Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. InsyaAllah pada pertemuan kali ini, pada kultum kali ini kita akan membahas atau mengkaji sedikit daripada isi ayat Al-Quranul Karim. Mari kita coba lihat ke surat Al-Baqarah, surat kedua di dalam Al-Quran, ayat ke-200. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Allah berfirman, apabila kamu telah selesai mengerjakan manasik haji, telah selesai mengerjakan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah atau mengingat Allah, ingat-ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat kebaikan orang-orang terdahulu, kebaikan nenek moyang kamu, atau harus lebih banyak kamu berzikir, mengingat Allah daripada kamu mengingat kebaikan nenek moyang kamu. Kemudian lanjutannya, faminan nasi may yaqulu, ada sebagian manusia yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, sedangkan di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menulis ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang pada masa jahiliyah saat itu. Mereka berhaji, kemudian selesai berhaji, mereka mengingat atau berzikir, berteriak lantang begitu ya, mengingat-ingat kebaikan nenek moyangnya, mengingat kebaikan ayahnya, kebaikan orang-orang terdahulu dari kabilah mereka. Ayahku dulu sering memberi makan orang miskin, ayahku dulu berbuat kebaikan, kakek nenekku dulu adalah orang-orang kaya yang dermawan. Mereka mengingat-ingat kebaikan para nenek moyangnya. Kemudian datanglah syariat Islam dan menghapus praktik-praktik itu. Praktik yang pada awal mulanya selesai manasik haji mengingat kebaikan nenek moyang, kemudian diganti dengan berzikir kepada Allah, mengingat-ingat Allah. Karena kenapa? Dituliskan dalam tafsir Al-Wasit karya Syekh At-Tantawi, disebutkan bahwasanya saat kita banyak menyebut kebaikan-kebaikan para nenek moyang, itu sebenarnya tidak baik. Karena kenapa? Di situ bisa menghasilkan rasa ujub, bisa menimbulkan perkara tinggi hati dan menjadi tidak baik. Jadi kemudian daripada menimbulkan hal-hal yang tidak baik, ya seperti mengingat kebaikan nenek moyang yang tidak ada artinya, lebih baik berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang sama disebutkan juga faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada orang-orang, golongan orang-orang yang berdoa, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Ada orang yang berdoa minta untuk kebaikan dunia saja, minta perkara duniawi, minta hal-hal penuh keindahan di dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sedangkan orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan apapun di akhirat. Karena kenapa? Karena sudah minta di dunia, Allah akan kabulkan, tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat ke-201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada golongan orang yang berdoa, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Para ulama kemudian menuliskan bahwasanya tidak mengapa kita berdoa meminta hal-hal duniawi, tapi jangan lupakan juga hal-hal yang bersifat akhirat, karena kita hidup di dunia tidak selamanya. Justru kehidupan di akhirat itu lebih lama daripada hidup di dunia. Maka naif sekali kalau kita hanya meminta doa yang bersifat duniawi saja. Jadi misalkan kita berdoa ingin punya harta yang banyak, ingin punya uang yang banyak, tapi jangan lupakan juga berdoa untuk meminta kita bisa selalu bersedekah dengan uang yang banyak tersebut, dengan harta yang banyak tersebut. Kita meminta punya mobil,
ya, hal yang bersifat dunia, tapi jangan lupakan juga untuk meminta akhirat. Untuk meminta, ya Allah, semoga dengan mobil ini kita bisa membuat banyak hal yang baik, membuat banyak hal-hal yang bisa memberikan manfaat di kemudian hari saat kita telah tiada. Maka ini adalah salah satu adab-adab juga yang baik dalam berdoa. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat ke-201, Allah melanjutkan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan merekalah orang-orang yang Allah berikan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka minta, dan Allah maha cepat pembalasannya. Jadi kalau kita minta dunia, Allah kasih, tapi dapatnya cuma dunia saja. Tapi kalau kita minta akhirat juga, Allah berikan dunia, atau bahkan lebih baik dari apa yang kita minta, juga Allah berikan akhirat seperti yang kita minta juga. Dan Allah maha cepat pembalasannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang taat berdoa, juga tidak lupa untuk meminta hal-hal kebaikan, bukan cuma di dunia tapi juga kebaikan di akhirat, dan berdoa semoga kita dijauhkan dari azab neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.